Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utari, NPM 191600032 dari program studi PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait materi matematika kelas lanjut yang diampu oleh Ibu Pristika MPD. Analisis berkenalan dengan bilangan. Yang pertama itu bilangan 1 sampai 5. Pada bagian ini siswa diajak untuk mengenal bilangan antara 1 sampai 5. Siswa diajarkan bagaimana caranya membaca dan menulis lambang bilangan. Yang kedua itu bilangan 6 sampai 10. Pada bagian ini siswa diajarkan cara membandingkan dua kumpulan benda dengan menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Yang ketiga, bilangan 11 sampai 20. Pada bilangan ini diajarkan menyebut banyaknya benda. Lalu diajarkan juga bagaimana mengurutkan sekelompok bilangan, penjumlahan dan pengurangan. Lanjut ke bab selanjutnya, menganalisis kegiatan sehari-hari tentang waktu. Yang pertama, membaca jam. Pada bagian ini diajarkan tentang fungsi jarum jam, dari jarum yang pendek menunjukkan pukul dan pukul berapa, serta jarum panjang menunjukkan menit. Lalu diajarkan cara pembacaan jam. Yang kedua, menentukan waktu siang dan malam. Setelah diajarkan pembacaan jam yang benar, di sini diajarkan juga penentuan waktu siang dan malam. Diajarkan tentang penentuan pukul berapa, menunjukkan pagi, siang, sore, dan malam. Yang ketiga, menentukan lama kegiatan berlangsung. Siswa akan mengira-ngira berapa lama kegiatan yang mereka lakukan, seperti mulai dari belajar, mandi, makan, tidur, dan bermain. Selanjutnya yang keempat, nama-nama hari. Di sini siswa diajarkan dengan cara menyanyikan lagu yang berhubungan dengan hari. Selanjutnya menganalisis satuan pengukuran panjang. Yang pertama, panjang dan pendek. Panjang adalah dimensi suatu benda, menyatakan jarak antar ujung, meteran, dan penggaris digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur panjang. Contohnya seperti perbandingan misalnya antara penggaris dan penghapus, sudah terlihat jelas mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Yang kedua, tinggi rendah. Pada bagian ini diajarkan membandingkan tinggi rendah, misalnya membandingkan antara tinggi badan siswa yang satu dengan yang lainnya. Jauh dan dekat digunakan untuk menyatakan jarak, misalnya jarak antara rumah siswa ke sekolah. Yang keempat, membandingkan panjang benda. Cara membandingkan panjang suatu benda bisa dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Membandingkan secara langsung misalnya seperti melihat perbedaan antara panjang pintu dan panjang rumah. Sudah terlihat mana yang lebih panjang. Sedangkan untuk mengukur dengan alat ukur harus mempunyai alat ukur yang akan digunakan, contohnya itu meteran. Yang kelima, mengukur panjang dengan alat ukur. Alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah alat ukur. Contohnya, alat ukur yang mudah adalah menggunakan jengkal atau telapak kaki, atau bisa dengan langkah. Bab selanjutnya, menganalisis bangun ruang. Yang pertama, mengenal bangun ruang. Bangun ruang yang dikenalkan mulai dari bola, tabung, balok, kubus, prisma, dan kerucut. Yang kedua, mengelompokkan benda ruang berdasarkan bentuknya. Benda yang sekitar yang mirip dengan benda ruang, contohnya atap rumah yang mirip dengan prisma, topi ulang tahun yang mirip dengan kerucut. Selanjutnya yang ketiga, membandingkan dua benda ruang sejenis, contohnya tumpeng lebih besar daripada trompet, dadu lebih kecil dari kaleng kue. Bab selanjutnya, menganalisis pengukuran berat. Satuan berat adalah standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat. Satuan berat adalah ons, kuintal, gram, ton, kilogram, pounds, dan IBS. Yang pertama, mengenal berat dan ringan, misalnya dengan
menimbang siswa sehingga siswa akan mengetahui perbedaan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menimbang untuk mengukur berat. Alat ukur berat atau timbangan yaitu alat untuk mengukur nilai berat suatu benda sehingga kita bisa membandingkan berat suatu benda dengan benda lain. Alat ukur berat misalnya timbangan duduk, neraca, timbangan badan, timbangan digital, timbangan kodok, timbangan gantung, dan timbangan hibrid. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.